Halo guys, ketemu lagi ya bareng gua nih hari ini di channelnya Bursa Parlay masih. Jadi di sini ya kurang semangat ya, emang seperti yang udah kalian duga-duga ini gua kurang semangat juga hari ini. Ya udah tau lah ya kalian penyebabnya itu habisnya itu semalam prediksi gua pada berantakan ya bisa dibilang guys. Berantakan semuanya guys, di luar dugaan dan di luar ekspektasi ya. Jujur nih gua kalah juga ini semalam ini di prediksinya ini. Banyak yang meleset dari dugaan gua guys. Dari ekspektasi gua udah yang yakin feeling gua ini banyak yang meleset. Ini jujur gua agak kecewa memang ini tapi ya ini ya. Jujur ya gua kalah juga di sini semalam itu. Ya namanya juga prediksi guys ya, mudah-mudahan sih hari ini mudah-mudahan hari ini gua bisa bales lah ya, bales untuk prediksinya ini biar kita bisa JP lagi kayak yang kemarin-kemarin. Oke guys, jadi asal yakin dan percaya aja nih, hari ini gua udah siapin lagi nih. Sebenarnya kayak biasa-biasa aja ya kan, 4 aja cukup menurut gua sih, kayak gitu aja cukup 4 aja untuk prediksi di taruhan mix parlay-nya guys. Kalau lagi yakin banget bisa pasang 5 antara 3 sampai 5 aja. Biasa gua main seperti itu aja guys. Jadi hari ini gua punya 4 seperti biasanya 4 match untuk gua pasang di mix parlay nanti. Oke, jadi ini prediksi dari gua pribadi dan sharing aja biar kalian juga punya alternatif lain begitu ya. Kalau mau pasang juga ini, tapi jangan diikuti 100%. Coba dipilih aja beberapa yang dijadikan referensi. Oke, di yang pertama ini gua pilih Everton versus Crystal Palace karena memang sekali lagi guys, ini hari ini nggak banyak ya. Informasi aja hari ini bisa dibilang tuh liga-liga besar itu udah sisa 1-2 pertandingan match gitu yang belum dimainkan di hari Sabtu maupun hari Minggu. Ini di Liga Premier Inggris ini ada sisa 1-2 pertandingan sebenarnya guys, 2 match. Gua pilih yang pertama ini dari Everton versus Crystal Palace. Oke, ini bursa taruhannya lebih cenderung ya guys, cenderung menjagokan tuan rumah Everton ketimbang Crystal Palace sebenarnya. Dari sisi pertemuannya sih lebih banyak dimenangkan Everton juga sebenarnya di sini kalau kalian lihat 8-2. Sedangkan untuk tabel klasemennya di sini guys, Everton juga unggul tipis di ranking 8 berbanding ranking 12 untuk Crystal Palace. Sedangkan kalau untuk line up-nya ini penting guys, jangan sampai kelewat ya kan. Ada 2 pemain untuk Everton yang missing playersnya, Crystal Palace cukup banyak di sini guys, ada 5 ya. James bersaudara nih, MacArthur dan McCarthy ini absen, tapi mereka masih punya Wilfried Zaha. Ya masih aman ya guys. Lalu kalau untuk Everton nih kalah 3 kali berturut-turut ternyata guys. Mungkin nih mereka bisa comeback malam ini untuk balas dendam ya kan sama Crystal Palace. Sedangkan Crystal Palace ini cukup baik, 1 win, 1 draw, 1 loss. Oke, jadi begitu kira-kira guys. Gua di sini udah pantau-pantau juga tadi pasarannya. Jadi di sini feeling dan prediksi gua sebenarnya ada di handicap guys. Crystal Palace itu tahan 3/4 di sini paling enggak guys. Jujur gua nggak terlalu yakin ya, makanya gua pilih pasaran 3/4 guys. Tapi itu lebih mendingan daripada gua harus ambil Everton ngasih fur kepada Crystal Palace. Jadi itu feeling dan prediksi gua untuk di pasaran handicapnya guys. Dan di over undernya itu setelah gua pantau-pantau, gua juga pengen nanti pasang atau mainnya bill itu di over 2/4 guys. Oke, jadi tapi itu sekali lagi prediksi dan feeling dari gua sendiri pribadi. Kalau kalian ada yang mau ngikut, mau pasang ikut, silakan. Kalau nggak yakin tapi nggak usah dipaksakan ya guys. Yang penting yakin sama prediksi sendiri. Oke, yang kedua ini Liga Portugal guys. Liga Portugal ini gua pilih lumayan, ada Benfica versus Maritimo. Untuk bursa pasaran taruhannya udah jelas lah ya, kalian tahu siapa yang dijagokan, jelas Benfica ya kan. Dia jadi tuan rumah pula. Di sejarah head to headnya 14-2 guys, jadi jauh banget nih. Benfica memang pasti akan diunggulkan nanti, tapi slow, santai dulu ya kan. Kita lihat dulu fakta-fakta data lainnya dulu guys. Di sini gua tunjukin standings atau tabelnya guys, klasemen. Maritimo itu jurusan atau menjadi juru kunci ya
juru kunci di tabel Liga Portugal, Benfica masih ada di urutan ketiga nih guys. Jadi cukup jauh antara urutan ketiga dan urutan ke-18. Lalu ini gua mau lihat dulu untuk match terakhir Benfica. Wah, mantap banget nih guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kemenangan berturut-turut yang diraih oleh Benfica. Sedangkan Maritimo ini kebanyakan kalah sih memang guys, yang nggak heran karena mereka posisinya juga di juru kunci tadi ya, urutan terakhir di sini kebanyakan kalah. Oke guys, jadi di sini setelah gua lihat-lihat tadi pasarannya, fluktuasi pasaran bolanya untuk match ini, di sini gua di handicapnya akan tahan 2/4 untuk Maritimo guys. Kenapa gua yakin banget di sini Maritimo nggak jelek-jelek banget sebenarnya guys. Di sini head to head terakhirnya 2 aja, mereka tidak pernah kalah lebih dari 2 gol. Oke, itu yang buat gua yakin ambil dia Maritimo tahan 2/4 guys. Tapi di over undernya ini gua agak ragu. Jujur gua agak ragu di over undernya. Tapi kalau harus disuruh milih untuk over undernya nih ya guys ya, buat sharing kita, sharing aja di sini gua akan lebih cenderung ke under 3/4 sih guys. Tapi itu sekali lagi prediksi dari gua, kalau kalian ada yang cocok langsung diambil, kalau nggak cocok ditinggalin aja, di skip ke match yang kita yang selanjutnya aja, oke? Karena di sini gua masih punya 2 match sebenarnya, ada Barcelona versus Real Valladolid guys. Ini dari liga besar juga ya kan, La Liga Spanyol. Siapa yang nggak tahu La Liga Spanyol? Untuk bursa taruhannya nih jelas, udah jelas lah ya siapa yang dijagokan, gak usah kita bahas lagi. Di sini gua skip ke head to head. Sejarahnya itu Barcelona menang 14 kali, Real Valladolid cuman berhasil menang 1 kali guys. Bayangin dari 15 match pertemuan mereka menang 1 kali doang. Di line up-nya kira-kira dari Barcelona ini juga mereka cukup baik ya. Meskipun harus kehilangan Gerard Pique dan juga Philippe Coutinho, tapi ya tidak jelas ya. Ini Lionel Messi masih di depan, ini ratingnya 8,37 guys. Gila, lagi on fire banget nih Lionel Messi di Barcelona. Real Valladolid ini akan menurunkan formasi 4-4-2 untuk menjawab kecepatan permainan dan juga serangan dari Barcelona nanti malam guys. Oke, lalu ini klasemennya. Di sini Real Valladolid ada di urutan ke-16. Nah, di sini Barcelona yang menariknya di sini guys, dia pasti bakalan habis-habisan sih. Apalagi ketemu Real Valladolid, ini kan makanan bagi mereka ya, mangsa bagi mereka. Mereka pasti coba untuk optimalkan di sini. Gua rasa sih guys, pasti habis-habisan untuk melawan tim yang bisa dibilang nggak seimbang ini. Kenapa? Karena di sini mereka hanya beda 4 poin dan masih plus 1 pertandingan dari Atletico Madrid di pertandingan La Liganya guys. Kalau ini menang, mereka punya 65 poin dan hanya selisihnya 1 poin saja dengan Atletico Madrid. Itulah kenapa mereka pasti mengejar kemenangan yang mutlak harus didapatkan Barcelona nih guys. Di sini nggak usah gua bahas terlalu banyak ya guys, nih kalian lihat sendiri, ini win semua, win draw, win semuanya guys, win semuanya untuk Barcelona. Real Valladolid ini bagaimana ya, kebanyakan bermain draw sih mereka ya. Itu juga ketemu tim-tim yang kayak Osasuna, Getafe, Celta Vigo, begitu ya. Kalau ketemu Real Madrid ya jebol juga pertahanan mereka, apalagi mereka bermain sebagai away di sini. Jadi saran saja, ini dari gua pribadi guys, ini saran aja sebenarnya, feeling dari gua sih. Entah kenapa gua masih yakin Barcelona akan menang banyak di sini nanti guys. Karena Lionel Messi lagi on fire banget ya kan, dia on fire banget. Gua yakin Barcelona akan menang besar nanti, jadi feeling gua di Barcelona kasih 2/4 atau di under 3/4 aja guys. Nah, paling enggak mereka menang 2-0 sampai 3-0. Kalaupun menang 4-0 ya mudah-mudahan jangan sampai 4-0 lah ya. Nah, under 3/4 kita bisa hangus juga nanti. Kalah setengah kan lumayan dalam juga ya. Jadi itu sekali lagi prediksi feeling gua pribadi aja guys. Kalau cocok ikuti, kalau enggak di skip aja. Oke, sekarang gua bahas ini ke match terakhir aja guys.
Match terakhir dari gua nih Wolverhampton Wanderers versus West Ham United di Liga Premier Inggris, guys. Nah, di sini agak seru ini karena kenapa bursa taruhannya ini agak bingung di sini, guys. Mau menjagokan siapa di sini agak berimbang. 2,8 untuk Wolverhampton, 2,63 untuk West Ham. Dari sejarah pertemuannya juga berimbang nih, guys. Ini dua tim yang cukup imbang, 5 berbanding 4. Oke, di sini ternyata cukup banyak ya pemain dari tuan rumah nanti Wolverhampton tuh yang akan absen. Di sini ada 4. Bagaimana dengan West Ham nih? Ada 3 juga, lumayan banyak juga. Jesse Lingard masih akan bermain, cukup aman bagi West Ham. Dan juga Adama Traore juga masih akan menjadi sayap yang sangat mengerikan ya, menakutkan bagi tim dari Wolverhampton atau tim dari West Ham pastinya nanti. Dan untuk klasemennya di sini secara mengejutkan West Ham ini berhasil menembus 7 besar, guys, di sini, guys, musim ini. Meskipun perolehan poinnya ketat-ketat nih dengan yang di atasnya, tapi mereka paling tidak bisa menembus 7 besar dibandingkan Wolverhampton masih ada di urutan 14, guys. Selisih poinnya juga cukup jauh antara kedua tim ini. Nah, terus ini gua tunjukin sedikit aja. Wolverhampton ini belum ada kemenangan dari 4 match terakhir mereka, guys. Loss, draw 4 match. Terakhir itu melawan Leeds United, skornya tipis 1-0, mereka menang. Terus ini West Ham memang jauh lebih baik ya. Bisa dibilang mereka ada draw, ada win, ada loss. Meskipun winnya ya 3 kali dari 6 match terakhirnya, mereka cuma win 3 kali. Lebih baik paling tidak daripada Wolverhampton. Oke, jadi di sini langsung gua masuk ke prediksi dari gua pribadi, feeling gua nih, guys. Karena pertandingannya cukup berimbang, sebenarnya untuk pertandingan match yang kayak gini sih gua lebih nyaranin jangan main di handicapnya, guys. Karena lebih suka gua biasanya untuk pertandingan match tim yang kayak gini sih gua lebih nyaranin di over under. Itulah kenapa di sini gua nyaranin di under 2,5-nya, guys. Tuh, ini match khusus ini gua nyaranin di under 2,5, tapi kalau untuk di handicapnya harus gua pilih itu gua lebih cenderung yakin ke Wolverhampton tahan 1/4. Sekali lagi, kalau mau main usahakan main di under 2,5, tapi kalau mau buat variasi build parlay lainnya itu kalian bisa pasang di Wolverhampton tahan 1/4, guys. Oke, jadi itu sekian aja ya dari gua untuk prediksi video hari ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa, guys.